Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Yoga Ari Pratama, NIM G231190184. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan agama Islam. Baik, pertama-tama pengertian korupsi. Korupsi sendiri, istilah korupsi sendiri dalam bahasa Inggris adalah corruption, dan dalam bahasa Perancis corruption, dan dalam bahasa Belanda korupsi, dan dalam bahasa Indonesia korupsi. Korupsi sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, pendidikan anti korupsi tidak sekedar transfer pengetahuan kognitif saja, namun menekankan pembentukan karakter atau afektif dan kesadaran moral, perlawanan psikomotorik terhadap perilaku korupsi. Menurut Agus Wibowo, dengan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi adalah penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan untuk menyiapkan peserta didik agar terhindar dari perilaku korupsi dan mencegah orang lain dari praktik korupsi. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang larangan untuk berbuat korupsi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 107 yang berbunyi wala tujadil anil ladzina ya'tahnuna anfusahum innalaha la yuhibbu man kana khawwanan atsiman, yang artinya, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimangan dosa. Dan yang kedua ada Quran Surat Al-Hajj ayat 36 yang bunyinya Innallaha yudafi anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla kawwanin kafur, yang artinya sungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Kemudian ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang bunyinya adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili watudlu biha ilal hukami ta'kulu farikam min awalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah sangat membenci terhadap orang-orang yang berkhianat, dan dapat disimpulkan bahwa Allah melarang perbuatan korupsi, karena perbuatan korupsi merupakan salah satu bentuk dari pengkhianatan. Bahkan Rasulullah juga sudah menegaskan bahwa dalam hadisnya yang menerangkan itu detail dan jelas, beliau bersabda, terlaknatlah orang yang disuap dan menyuap. Hadis riwayat Ahmad.
Bahkan korupsi sudah diterapkan pada masa Nabi. Contohnya pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saat itu yang dirayu oleh Ratu Bilqis agar tidak melaksanakan agamanya terhadap Ratu Bilqis. Sehingga Nabi Sulaiman disuap oleh Ratu Bilqis dengan harta dan kedudukan. Akan tetapi semua itu ditolak oleh Nabi Sulaiman. Dan pada zaman Nabi Muhammad disuap oleh Abu Thalib dengan harta, wanita, tahta, kedudukan, dan lainnya. Dengan syarat agar Nabi tidak lagi meneruskan dakwahnya. Akan tetapi semua itu ditolak oleh Rasul. Nabi kita terdahulu sudah menerapkan apa yang diperintahkan Allah. Kenapa kita tidak mencontohkan suri tauladan kita dengan mencontohkan semua itu, kita bisa terhindar dari perbuatan korupsi. Nilai-nilai acuan dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang kedua ada kepedulian, yaitu perilaku dan sikap tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga ada kemandirian, yaitu perilaku dan sikap yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas atau masalah. Yang keempat ada kedisiplinan, yaitu perilaku yang menunjukkan tindakan tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima ada tanggung jawab, yaitu perilaku dan sikap untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhannya. Yang keenam ada kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai suatu masalah ataupun hambatan. Yang ketujuh ada sederhana, yaitu perilaku dan sikap bersahaja yang tidak berlebihan. Tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Yang kedelapan ada keberanian, yaitu perilaku dan sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Yang kesembilan ada keadilan, yaitu perilaku dan sikap tidak berat sebelah atau tidak memihak, tidak pilih kasih, dan tidak sewenang-wenang. Kemudian upaya pemberantasan korupsi dalam pandangan Islam. Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber didapatkan sejumlah cara sebagai ditunjukkan oleh syariat Islam. Yang pertama adalah sistem pengajian yang layak. Pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa. Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, maka akan disediakan rumah. Jika belum beristri, hendaknya menikah. Jika tidak mempunyai pembantu, hendaknya ia mengambil pelayan. Jika tidak mempunyai hewan tunggangan atau kendaraan, hendaknya diberi. Dan barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan atau golim. Oleh karena itu, harus ada upaya pengajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. Kedua, yaitu larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seorang kepada orang lain pastinya mengandung maksud tertentu. Karena buat apa untuk memberi hadiah bila tidak ada maksudnya? Nah, ada suatu kisah saat Abdullah bin Rawalah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi. Khaybar separuh untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi. Datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi. Tawaran itu tentu ditolak keras oleh Abdullah bin Rawalah. Beliau berkata, suap yang kalian tawarkan adalah haram dan kaum muslimin tidak memakannya. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, karena itulah ketegasan Abdullah
langit dan bumi tegak. Imam Malik dalam Al-Muwatta. Tentang suap, Rasulullah pernah berkata, laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud. Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul juga pernah berkata, hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suh atau haram. Dan suap yang diterima hakim adalah kufur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Bukhari mengecam keras Ibnu Attabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaim. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. Yang tidak ada perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan drastis atau dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti melakukan korupsi. Bisa saja pendapatan kekayaan mereka itu adalah warisan atau keberhasilan bisnis atau cara halal yang lainnya. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara bagus untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan bukan jaksa atau orang lain diminta membuktikan bahwa kekayaan yang demikian itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar menyerahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal atau membagi dua kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara ini sangat efektif dan menjadi pembuktian yang terbaik yang sebenarnya efektif mencegah aparat untuk berbuat curang. Yang keempat ada teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin yang tertinggi dalam sebuah negara bersih dan tidak korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semuanya. Dan di akhirat pasti akan diminta pertanggungjawaban. Disinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, yaitu Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak. Khalifah Umar Abdul bin Abdul Aziz sampai menutup hidung saat membagi minyak kasturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tidak penyimpangan akan mudah terdeteksi secara dini. Yang kelima ada hukuman setimpal. Pada dasarnya orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukum setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah. Hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenal hukuman taksir berupa tasir atau pewartaan. Dulu dengan diarak di keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan. Kemudian ada penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati. Yang keenam ada pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengurusi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku, walaupun dengan pedang. Dan terlihat
dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang mengenai pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.